Nggak kerasa kita sudah balapan lagi musim ini dan ya wow. Awalnya ketika para pembalap masih berada di unknown tentang regulasi ini, ya emang chaos sih ya, dan awalnya jujur seru banget guys. Mungkin dari seluruh awal balapan regulasi baru yang pernah gue tonton, ini sih yang paling seru ya. Banyak aksi salip menyalip, duel dan lain-lainnya. Gue akan beri rating 4 dari 5 karena ya bisa lebih tinggi lagi kalau akhir dan tengahnya lebih banyak aksi. Tapi overall cukup untuk bikin gue hilang suara dikit di awal-awal ya. Oh ya BTW, ini rekamnya gue di mobil ya BTW, jadi kalau ada suara-suara yang agak aneh-aneh ya maaf ya. Nih gue habis nobar dan gue juga ke mobil bentar BTW ya. Oke, jadi musim ini gue akan tetap membuat video PDP tapi beda judul aja. Lebih ke top 3 pembalap terbaik dan terburuk ya, dimana dalam list ini bisa masukin satu tim juga kayak musim lalu. Jadi tanpa basa-basi langsung aja gue mulai top 3 pembalap terbaik dan terburuk GP Australia 2026. Winner chicken dinner sudah jelas akan gue berikan ke Mercedes. Weh, lagu juga kantong pasirnya ya. Di hari Jumat masih disimpan tuh stoknya ya. Tiba Sabtu langsung out of stock pasirnya karena langsung gacor mereka naruh gap Jakarta Surabaya ke yang lain. George Russell, dan kelihatannya ini akan menjadi musim di mana dia akan buktikan ke kita semua kalau dia adalah Jordan worthy kalau dapat mobilnya. Kimi juga gacor, dia nubruk di FP3 tapi masih bisa finish di posisi kedua di qualifying. Gacor yang mobil silver ini ya. Dan di race walaupun start mereka lelet banget kayak siput kena tipes, pace superior mereka di race emang tetap menjadi kunci karena gelo si pace mereka ya. Bahkan menggunakan ban hard yang jauh lebih lama dari Ferrari, emang masih bisa lebih cepat gitu ya. Emang ngeri sih ya. Dan jujur gue sampai nggak bisa nyalain Ferrari juga, walaupun on paper kelihatan mereka blunder strategi. Karena ya secara logika ban lebih bagus berapa lap tuh mereka harusnya bisa ngejar kayak Mercedes di awal race tadi. Cuman ya baik lagi, Mercedes emang the real deal di 2026 ini. Dan ya tentu saja orang ini harus tengil soal mesin ini ya. Reliability juga kelihatan oke lah mereka. Semua pembalap yang DNF karena masalah mesin di sini nggak ada yang bermesin Mercedes. Jadi good sign lah buat mereka. Kalau yang satu pepaya itu ya nanti deh kita bahas ya. Buya kedua akan gue berikan ke Arvid Lindblad. Gelo ini rookie ya. Sepanjang weekend ini gacor banget di V-Carb itu. Top 10 terus di free practice dan di qualifying juga mampu membawa mobilnya ke Q3 dan start dari posisi ke-9. Di race pun dengan roket dia bisa tiba-tiba naik ke posisi ketiga ya. Nggak tahu gimana caranya. Walaupun habis itu juga disalip sama yang lain, tapi tetap gokil sih. Bisa bersaing di atas walaupun sementara ya, maklum lah masih rookie ya kan. Dan di race ini pun dan sebenarnya hampir semua sesi dia benar-benar mengungguli Liam Lawson ya, dimana dari sini aja menunjukkan bahwa speed dan talentanya emang gak main-main bahkan di balapan debutnya. Dan ini juga masih debutnya, inget ya seperti gue bilang tadi. Sehingga jika dia bisa dibina dengan baik, dimana gue yakin Red Bull di era Mekis, gue yakin mereka bisa lakukan itu, dijamin dia akan terus improve. Dan who knows, mungkin iming-iming the next Max Verstappen tuh beneran nyata karena dia benar-benar balapan seolah-olah dia Max Verstappen zaman Toro Rosso dulu ketika dia masih usia 17 tahun ya kan. Ya mirip-mirip dikit ya. Menarik untuk melihat kemana arah karir dia sekarang karena ini startnya bagus. Sayang di akhir dia ada masalah dengan boost mode-nya yang dimana sangat krusial untuk HP dia di lurusan dan akhirnya pace-nya jadi menurun. Tapi it's okay. Buya ketiga akan gue berikan ke Ollie Bearman. Lagi-lagi performa solid dia musim lalu ketika dia masih rookie mampu dia bawa dengan baik ke musim ini dengan gritty khas sekarang ya, menjadi mobilnya di regulasi baru ini. Dia walaupun start dari posisi ke-12 mampu memanfaatkan kekacauan saat start untuk naik ke beberapa posisi, menggunakan ban freshnya dengan baik dan mampu finish best of the race juga. Dan gacor juga duel dia sama Arvid Lindblad di balapan ini. Dan hasil-hasil kayak gini tentu juga akan memuaskan Ferrari karena terbukti mesin mereka terlihat oke, reliable, dan pembalap junior mereka juga terlihat nyaman di balapan tadi untuk membawa poin besar untuk Haas di regulasi baru ini. Oji-san Ayao beserta TGR dengan Haas terlihat seperti combo yang mantul juga ya. Karena ST-BST juga pace-nya sebenarnya oke, cuman sayang aja tertahan sama duel-duel seperti lawan Piat dan Gaby yang membuatnya gagal dapat poin. Overall, good job pembalap Inggris yang muda-muda pada gacor di balapan ini ya. Emang Inggris di F1 tuh udah kayak China di badminton sih. Nggak ada habisnya talenta dari sana ya. Untuk head pertama ya jelas lah gue akan berikan ke Oscar Piastri. Padahal sepanjang weekend ini dia benar-benar lumayan lah sempat pimpin sesi FP2 dan lumayan trouble free juga dibandingkan Lando Norris yang mengalami banyak trouble dengan komponen elektrikalnya. Di qualifying juga lumayan bisa meng-out-qualified Lando. Tiba race week di home race-nya malah cosplay Sebastian Vettel 2022 pula dia. Aduh, kecewa banget sih gue kalau jadi penontonnya ya, karena lu udah capek-capek datang ke sono menunggu 1 tahun untuk melihat Oscar Redemption ya kan. Tahu-tahunya seperti itu. Dalam race musim lalu surfing, ini diving pula di 2026. Ya begitulah regulasi baru ini ya kan, banyak hal baru dan para pembalap
juga masih belajar-belajar soal regulasi baru ini. Jadi kesalahan-kesalahan seperti ini pasti bakal terjadi. Cuman ya kenapa harus di home race-nya gitu ya. Untung aja sih dia nggak apa-apa, soalnya crash-nya lumayan serem juga. Tapi men, bukan debit regulasi baru yang diharapkan oleh Oscar Piastri, apalagi di home race-nya di mana banyak juga keluarganya yang nonton ya. Ya jujur, gue masih sad sih jujur ya. Untuk yang kedua, gue akan berikan ke Liam Lawson ya. Oke lah, ini kita semua tahu ya. Ini adalah musim pembuktian dia, di mana dia harus perform setelah musim penuh roller coaster di 2025. Dan dia harus bisa menjadi lead team musim ini di VCARB itu, tapi malah kena sepak pula sama rekan timnya yang lebih rookie, yaitu Alfred Lindblad di race ini ya. Cuman pas Q3 aja dia di atasnya gitu, dan sepanjang weekend tuh benar-benar entah kemana dia gitu. Dan pas race, kalau Mercedes tuh startnya selelet siput kena tipes, ini siput kena tipes sama DBD di saat yang sama gitu. Udah gitu, pas race juga nggak menunjukkan pace yang sama kayak rekan tim rookie-nya, dan hal hasil pun dia juga nggak dapat poin. Bener-bener udah alarm juga untuknya, karena walaupun masih race pertama, gue tahu dia juga harus membuat impresi, dan di race week ini nggak ada impresifnya sama sekali. Jadi ya ini masih early days, tapi dia harus step up sih kalau dia mau selamat di kursi VCARB itu. Karena Yuki sudah siap siaga, dan jangan lupakan Mamen Bomboklat kita yang berhasil menang F2 juga hari ini, dan dia juga Red Bull Junior. Untuk yang ketiga gue berikan ke Williams deh. Bener-bener ini timnya udah nge-hype 2026 kayak WWE nge-hypein Cody versus Roman di WM40. Nyatanya pas tiba ke musim ini nge-hypeinnya untuk era kegelapan yang baru. Bener-bener no pace mereka sepanjang balapan. Banyak isu juga selama weekend ini, dari free practice sampai qualifying, dimana Carlos juga nggak bisa ikut qualifying. Lalu di race dimana mereka start di kisaran top 15 ke bawah. Dan race dimana udah dikasih giveaway juga dengan 2 mobil nggak start, mobil-mobil yang lain di depan juga DNF. Bisa-bisanya poin pun susah gitu. Padahal pembalap mereka kita udah tahu ya, oke semua cuy, Carlos dan Albon. Bukan oke lagi sebenarnya, bagus banget padahal ya, cuman ya mobilnya lontong kali. Tapi setelah mereka nggak lolos crash test kemarin dan telat bawa mobilnya ke precision testing juga, ya kita expect hal ini sih ya. Cuman awal musim mungkin mereka bakal bapuk seperti prediksi gue. Tapi siapa tahu development nanti bisa membantu mereka terderek ke papan atas kembali, atau papan tengah lah minimalnya, jangan papan atas dulu gitu. Dan bagi kalian yang tanya, kemana Aston Martin di list ini? Ya jujur aja, gak masuk lah ke list ini. Soalnya saking bapuknya, gue sampai gak tega masukinnya. Bayangin aja gitu, plus 12 lap down lah Stroll di balapan ini guys. Gacor lah, dan gue jadi makin gak sabar buat Chinese Grand Prix minggu depan dengan sprint week ya kan. Semoga sama kayak tadi lah, awal-awal itu gacor banget balapannya. Harus puas-puasin juga guys bulan Maret ini balapan. Soalnya April kemungkinan besar nggak ada balapan karena kondisi perang Tim Teng. Jadi ya puas-puasin dulu ya guys ya, karena April bisa jadi libur lagi kita. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Daya Abang Udah Capek. Ini gue juga masih banyak kerjaan lagi BTW. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh I think we can cut the video there.